Halo kreator Indonesia, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Jumpa lagi kita di channel Forum Kreator Indonesia, tempat ngetemnya para kreator pemula yang ingin sukses tentunya. Baik, di video kali ini kembali kita akan sharing-sharing pengalaman nge-YouTube. Khususnya nih buat teman-teman kreator pemula. Dan tema perbincangan kita pada kesempatan video kali ini yaitu tentang pantangan-pantangan bagi kreator pemula, bagi YouTuber pemula. Bukan pantangan makan ya, tapi pantangan yang harus diketahui nih bagi kreator pemula. Jangan sampai dilakukan, karena kalau dilakukan, maka fatal akibatnya teman-teman bisa gagal menjadi seorang YouTuber. Ada 5 pantangan bagi kreator pemula, bagi YouTuber pemula. Jangan coba-coba dilakukan, karena saya sudah merasakan pengalamannya. Bagaimana dampaknya, bagaimana akibatnya ketika saya melakukan pantangan-pantangan tersebut. Teman-teman semuanya, saya pernah waktu 2020 channel saya kena banned, 2021 kalau nggak salah. Kena banned itu maksudnya channel saya itu dibekukan lah pada intinya ya. Kemudian akun Google AdSense saya itu ditutup oleh pihak AdSense. Kemudian juga channel saya tidak lagi menjadi partner YouTube untuk bisa dimonetisasi. Kemudian iklan-iklannya sudah tidak tayang lagi. Kemudian selain itu dolarnya pun itu dibekukan, tidak bisa masuk ke AdSense dan juga tidak bisa masuk ke rekening bank. Nah, kemudian selain itu saya juga tidak bisa dan tidak diperbolehkan untuk membuat akun baru, akun Google AdSense baru. Sahabat kreator semua, ini adalah email dari AdSense, di mana dulu kan saya channelnya di banned atau dismount. Terus saya ngajuin banding nih, tapi banding saya ternyata ditolak, dan ini adalah balasan atas banding yang dulu saya ajukan. Jadi pada intinya saya tetap di banned, kena dismount, kemudian channelnya tidak lagi menjadi partner YouTube, tidak bisa lagi dimonet. Kemudian juga akun AdSense saya, akun Google AdSense saya itu juga ditutup, dan saya tidak bisa lagi mengajukan atau membuat akun AdSense yang baru dengan identitas saya, meskipun alamatnya sudah berbeda dengan yang dulu, itu tetap tidak bisa ternyata. Nah, tentu kalau saya waktu itu frustasi, waktu itu misalkan putus asa, tentu tidak sampai saat ini saya berbicara di depan teman-teman semua. Karena saya waktu itu masih penasaran, tidak mau menyerah. Akhirnya saya terus belajar, cari referensi, cari tutorial, kemudian belajar dari YouTuber-YouTuber yang sudah besar ya, di channel-channel yang sudah besar. Nah, dari situ saya dapat motivasi lagi, dapat inspirasi lagi, akhirnya bikin channel baru lagi. Kemudian juga tidak melakukan hal-hal yang dapat berakibat buruk, berakibat fatal bagi channel saya. Alhamdulillah, lambat laun channelnya bisa berkembang, bisa maju, dan oleh karena itu saya ingin bercerita kepada teman-teman kreator pemula. Berikut ini ada 5 pantangan bagi kita kreator pemula agar channel kita itu bisa berkembang, bisa maju, dan terus berkembang sehingga kita tidak akan menjadi YouTuber yang gagal. Yang pertama, hindari pelanggaran hak cipta. Nah, ini sangat penting teman-teman. Jangan sampai video kita itu terkena klaim hak cipta. Karena kalau terkena klaim hak cipta, bisa saja misalkan si video kita itu dihapus oleh pihak YouTube. Itu yang paling fatalnya. Kemudian juga tidak bisa dimonetisasi. Kemudian juga ya channel kita juga bisa terkena teguran seperti itu. Nah, klaim hak cipta tersebut diakibatkan oleh satu, kita re-upload video orang lain. Video orang lain kita upload, nah itu kita bisa kena klaim hak cipta. Kemudian pelanggaran hak cipta berikutnya adalah menggunakan latar belakang musik yang ada hak ciptanya. Nah, ini juga pantangan nih bagi kita, jangan sampai dilakukan. Karena kalau menggunakan musik yang berhak cipta tentu akan kena klaim hak cipta juga, bisa berdampak tidak baik juga bagi channel kita. Kemudian yang kedua, video kita kontennya itu berunsur atau ada unsur-unsur pornografi, kemudian ada unsur-unsur kekerasan, kemudian ada unsur-unsur eksploitasi anak, itu diantaranya ya. Jadi buatlah video-video yang tidak ada unsur-unsur pornografi, unsur kekerasan, unsur eksploitasi anak.
dan unsur-unsur yang lainnya yang tidak diperbolehkan oleh pedoman komunitas YouTube. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan menonton video sendiri menggunakan perangkat handphone yang ada akun channel YouTube kita. Nah, misalkan di sini ini HP ya, ini HP kita. Di sini ada email yang kita gunakan untuk membuat akun channel YouTube kita. Nah, kemudian kita juga menonton video kita di HP ini juga. Nah, ini sangat berbahaya. Itu akan terdeteksi traffic tidak valid, klik yang tidak valid. Itu juga bisa berdampak channel kita kena dismonetisasi atau di-banned. Nah, jadi kalau pengen nonton video kita sendiri, pergunakan perangkat yang berbeda. Perangkat yang lain, misalkan laptop, PC, ataupun handphone milik orang tua kita, milik saudara kita. Nah, itu bisa dan boleh, sepengalaman saya. Tapi intinya, jangan menonton video kita sendiri di perangkat handphone yang ada akun email YouTube kita. Itu ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, jangan bermain VPN. Nah, ini penting nih, teman-teman, karena dulu saya juga punya pengalaman pahit, sering main VPN dengan tujuan untuk kejar dolar, akan tetapi akhirnya channel saya kena banned. Channel saya kena traffic tidak valid atau klik tidak valid sehingga channel saya di-banned atau kena dismonetisasi. Nah, jadi jangan sampai bermain VPN. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang pernah atau sering bermain VPN tapi aman-aman saja, ya mungkin punya triknya tersendiri ya. Ya, silahkan saja komen di sini. Tapi kalau pengalaman saya menonton video saya menggunakan VPN untuk kejar dolar, tapi saya tidak punya pengetahuan tentang bagaimana bermain VPN yang baik, akhirnya channel saya kena banned. Nah, itu pengalaman saya. Nah, yang kelima, teman-teman, ini yang paling penting. Pantangan yang kelima adalah jangan putus asa. Ini yang terpenting. Karena kalau kita putus asa, ya sudah, selesai. Tapi kalau kita misalkan nggak putus asa nih, terus bangkit, terus belajar, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Karena kalau kita mudah putus asa, ketika kita mendapatkan tantangan, ketika kita mendapatkan hambatan, ya maka kita selesai sampai di situ. Tidak mau bangkit, tidak mau melanjutkan. Jadi jangan sampai putus asa, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun masalah kesulitan yang kita alami dalam YouTube. Nah, itu teman-teman, karena saya sendiri kalau dulu waktu channel saya di-banned kemudian saya putus asa, ya sudah selesai waktu itu saja. Saya tidak mungkin punya channel lagi. Saya tidak mungkin punya penghasilan meskipun saat ini masih sedikit. Tapi intinya terus belajar, terus semangat, terus berkarya, jangan putus asa. Kita semua pasti bisa. Itu yang dapat saya sharing pada kesempatan video kali ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari teman-teman semua untuk subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.